Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja untuk Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bunda, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, siapa di antara Bunda yang ingin rumah tangganya berkah dan bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacungnya kayak banyak masalah kelihatannya. Siapa di antara Bunda yang rumah tangganya ingin berkah dan bahagia? Siapa di antara Bunda yang ingin rumah tangganya bikin hatinya tenang? Pengen rumah tangganya jadi rumahku surgaku? Mau? Bunda, ada 3 I yang harus kita miliki di rumah tangga agar rumah tangga kita bisa mengantarkan keberkahan dan kebahagiaan. Ada berapa? 3 I. I yang pertama, kalau rumah tangga mau berkah dan bahagia, kita harus punya iman. Ulangi. Iman. Lebih keras. Iman. Biasa aja. Sayang, iya. Yang harus kita miliki itu iman. Betul? Iman itu fondasi yang bisa menguatkan kita. Bunda mencintai pasangan karena Bunda tahu ini adalah pasangan yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Betul? AA jadi suami yang baik kepada istri. Kenapa? Karena AA yakin dan percaya bahwa suami yang baik kepada istrinya adalah suami yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Betul? Dan saat suami baik kepada istrinya, tanda dia beriman kepada siapa? Allah. Betul? Bunda sayang jadi istri. Kalau bertanya, AA, kenapa Bunda harus jadi istri yang baik? Jawabannya karena Allah. Betul? Kalau Bunda jadi istri yang baik, niat dan tujuannya hanya sekedar ingin mendapatkan cintanya suami, mohon maaf, siap-siap kecewa. Betul? Karena tidak sedikit istri sudah menjadi istri yang baik, tapi suaminya tidak baik. Betul apa betul? Maka Bunda jadi istri yang baik bukan karena suami, tapi karena Allah. AA, Bang Bedu, seluruh para ayah, kenapa harus jadi suami yang baik? Karena perintah Allah. Maka iman di hati harus jadi kekuatan. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Semua yang kita lakukan di rumah tangga jadi amal soleh. Kalau sudah begitu pasti bahagia. Perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 97.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Beramal soleh, kemudian dia itu beriman. Apa yang Allah akan hadirkan kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, aku akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Walanaziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan pahala terbaik kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, jadi istri yang baik ada pahalanya atau tidak? Jadi suami yang baik ada pahalanya tidak? Siapa suami yang paling baik? Kata Nabi, suami yang paling sayang sama keluarganya, betul? Istri yang baik siapa? Kata Nabi, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. I yang pertama yang harus kita miliki adalah apa? Iman. I yang kedua, I yang ketiga, kita akan bahas pembahasannya setelah pertanyaan dari Bunda berikut ini. Tepuk tangan buat Bunda semua yang hadir. Masih ada 2 I lagi Bu ya, dari 3 I yang harus kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama adalah iman. I-nya apa lagi? I. Ya. Sekarang kita kasih contoh dulu deh untuk bertanya deh. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nggak ada. Ada ya Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Sohebatul Aslamiyah ya, dari Majlis Taklim Al-Falahiyah Jayanti Tangerang. Tangerang. Tepuk tangan untuk orang Tangerang. Ibu Hajah silakan. Ini curhat titipan dari saudara dekat saya. Saya jauh-jauh datang ke jalan dakwah. Di samping untuk mencari ilmu, bertolab ilmu, juga ingin bercerita sedikit. Saya punya saudara dekat. 8 tahun yang lalu dia diselingkuhi sama suaminya. Walaupun bukan saya yang diselingkuhi sama suami saya, karena dia adalah saudara dekat saya, makanya saya kebawa emosi. Iya. Mungkin ibu-ibu juga sama kan? Sama. Kita punya saudara dekat, lantas suaminya berselingkuh. Kira-kira ibu-ibu bagaimana coba? Sakit kan? Dia tahu suaminya selingkuh, tapi dia sabar dan terus berdoa kepada Allah agar suaminya diberikan bisa tobat dan diberikan kesadaran oleh Allah. 5 tahun dia diselingkuhi sama suaminya. Iya, 5 tahun. Hingga suatu hari suaminya jatuh sakit stroke. Astagfirullahaladzim. Benar Ya Bu, Allah. dia sakit, dia stroke, akhirnya dia meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Dia Ya. begitu sedih Iya. karena suaminya meninggal dalam keadaan belum tobat dan Ya belum Allah. sadar. Iya, iya, iya. Tapi dalam duka yang begitu mendalam, datanglah banyak orang yang menagih hutang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia banyak hutangnya, dia banyak cicilannya. Bukan buat istrinya, tapi buat selingkuhannya. Walaupun dia tidak memakai sepeser pun, sampai detik ini dia masih membayar hutang-hutang suaminya. Ya Allah. Merasa dia sebagai ahli waris. Sampai sekarang dia masih berusaha untuk memenuhi Kebutuhan bayar kehidupannya. hutangnya. Bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Tapi kadang-kadang dia juga menyerah sih. Pasrah, menyerah sudah. Dia merasa tidak pernah memakai uang itu, Tapi tapi bukan kenapa uang. dia yang harus bayar uangnya? Iya, iya. Mungkin itu tadi. Tapi dia tahu, dia yakin Allah tidak senang dengan orang yang menyerah. Betul, Bu. Kira-kira
yang harus saya sampaikan kepada saudara saya? Doa apa sih, Tad? Biar dia sabar, biar dia tabah, biar dia bisa mengobati hatinya yang luka tadi. Biar dia semakin kuat menjalani hidup. Semakin kuat menghadapi cobaan ini. Jangan putus asa. Supaya dia jangan putus asa dan jangan menyerah ya Bu ya. Kerasa tidak tega melihat saudara dekat saya diselingkuhi sama suaminya. Kalau saya ada di posisi seperti itu, Tad, saya tidak akan bisa memaafkan, Tad. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz untuk memberikan apa doanya agar saudara baik saya itu, saudara dekat saya itu bisa tabah menghadapi dan bisa mengobati hatinya yang luka tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini kisah yang menurut AA bukan hanya saudara ibu saja yang mungkin mendapatkan. Di luar sana mungkin ada juga yang merasakan keadaan yang seperti ini. Betul? Hati-hati, ini mohon maaf bukan mengungkit tapi zolim sezolim-zolimnya. Satu, dia berkhianat. Kemudian dua, dia juga menggunakan uang untuk pengkhianatan itu. Kemudian uang itu juga hasil dari hutang. Dan kemudian dia sakit, kemudian dia wafat. Dan bahkan dia sudah wafat, sudah meninggal tapi hutangnya masih ada. Betul? Tentu memang tidak mudah keadaan ini. Beliau meminta AA apa doanya? Ini kan numpuk semua. Sedihnya ada, terlukanya ada, punya hutang juga ada. Mungkin Bunda boleh amalkan satu doa. Ini doa yang ada dalam zikir pagi dan petang al-ma'thurat. Kita baca doanya, boleh? Bunda sayang, semoga ini jadi penguat untuk saudara Bunda. Dan untuk kita semua yang sedang ngalamin kesedihan, luka, termasuk jeratan hutang yang harus diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Amalkan doa ini, baca doa ini, isinya kita minta agar berlindung kepada Allah dari kesedihan. Betul? Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan. Betul? Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit, kikir dalam kehidupan. Betul? Dan yang keempat, berlindung kepada Allah dari jeratan hutang piutang. Maka hati-hati, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Betul? Setiap kebaikan balasannya adalah kebaikan. Dan setiap keburukan pun balasannya juga adalah keburukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini catatan buat AA, buat Bang Bedu, buat semua suami dimanapun Anda berada. Jangan mudah menyakiti hati istrimu. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Tapi mohon izin ya, kalaupun perselingkuhan itu terjadi, dari satu sisi kita pun juga harus introspeksi. Boleh jadi yang salah bukan hanya ada pada suami, tapi mungkin juga mohon maaf dari sisi istri pun mungkin ada kekurangan. Betul? Mungkin
kurang hadirnya istri, mungkin kurang hangatnya istri, mungkin ada sesuatu yang kurang dalam diri istri sehingga suami tidak mendapatkannya. Ujungnya suami lebih senang mencari kesenangan di luar rumah dan lupa bahwa sumber kesenangannya ada pada istrinya di rumah. Betul? Dua-duanya harus muhasabah, dua-duanya harus introspeksi diri. Tapi ini catatan penting untuk para suami, untuk para ayah, mohon izin, dan mereka yang berkhianat. Biasanya siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah bercerita. Sudah ada dari @Siratu Kurnia. Assalamualaikum Ustadz Hilman, mau cerita tentang keluarga. Semoga setelah mendapat jawaban Ustadz Hilman, hati saya jadi plong. Amin. Jadi gini Ustadz, selama menikah hampir 5 tahun, saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, selalu bilang terima kasih berapapun rezeki yang dibawa suami ke rumah. Tapi saya rasa suami tuh kayak nggak ikhlas pas kasih jatah bulanan ke saya. Katanya saya nggak pintar mengolah duit lah, makanya sering nggak cukup sampai akhir bulan. Padahal ya Ustadz, saya udah sehemat mungkin, boro-boro belanja baju baru sama skincare, jajan di luar aja, saya mikir 1000 kali. Tapi anehnya Pak Ustadz, suami tuh nggak pernah perhitungan sama adik dan ibunya. Setiap ibunya minta duit, setiap ibunya minta duit, baju lah, emas lah, pasti selalu diturutin. Sementara saya, kalau yang minta tunggu berdebat panjang dulu. Itu pun belum tentu dibolehin. Jujur, saya sakit hati dan kecewa karena perlakuan suami yang menurut saya ini nggak adil. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya harus ganti suami? Enggak, bukan. Enggak ada tanya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah karena perasaan saya inilah, apakah karena perasaan saya inilah Allah jadi kasih rezeki pas-pasan ke keluarga saya? Kalau emang bener, saya jadi merasa bersalah banget nih kalau gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Bunda, di awal Ahilman ingin coba memberikan satu pemahaman kepada kita, khususnya para suami. Yang pertama, kita harus mencintai, menyayangi pasangan kita, karena bagaimanapun dia adalah seseorang yang telah kita ambil dari ayahnya, dari orang tuanya, untuk menjadikan dia sebagai istri kita. Betul? Maka siapa suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada pasangannya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada pasanganmu, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku, kepada pasanganku. Pertanyaannya begini, boleh nggak suami saya memberi kebaikan kepada adik dan ibunya? Boleh, bahkan harus. Tapi itu disebut sebagai kebaikan. Sebagai apa? Kebaikan. Tapi kalau ada suami memberi kepada istrinya, itu namanya kewajiban. Sama apa beda? Beda. Saya ngasih ke istri namanya apa? Kewajiban. Saya ngasih ke adik, mohon maaf misalnya ke orang tua, itu jadi apa? Kebaikan. Mana yang secara prioritas harus kita dahulukan? Tentu adalah kewajiban. Betul? Tapi ingat, di sisi lain ini juga nasihat untuk para istri. Wahai para istri, jika suamimu ingin berbuat baik kepada keluarganya, jangan dihalang-halangi selama kebutuhanmu sudah tercukupi oleh pemberian suamimu. Betul? Kalau begitu ceritanya, insya Allah istri nggak akan mungkin ada pertanyaan yang tadi. Betul?
Pertanyaan tadi kan muncul karena istri merasa suaminya tuh lebih sayang sama keluarganya daripada sama dia, betul? Wajar istri protes, wajar istri menuntut karena kebutuhan istrinya belum tercukupi, betul? Maka ingat, yang wajib dulu penuhi. Setelah itu baru kita bisa berbuat kebaikan. Maka ayo belajar introspeksi diri, betul? Istri harus merasa cukup dengan pemberian suami. Jangan suka meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Terus kita nyari kambing hitam. Suami teh ngurang ngasih ke saya karena banyak ngasih ke keluarganya. Betul apa betul? Jangan-jangan yang jadi masalah bukan suaminya tapi karena suka merasa tidak pernah cukup. Bunda tanya sama AA, apa biasanya yang bikin orang tidak pernah merasa cukup? Karena suka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Bunda, suami harus sayang sama istri, betul? Jangan hitung-hitungan sama istri. Suami yang royal, suami yang sayang, Allah angkat kemuliaannya. Makanya kalau ditanya, gimana caranya agar suami diangkat derajatnya? Sederhana. Biasanya bahagiakan 3 perempuan dalam hidupnya. 1, ibunya. 2, istrinya. 3, anak perempuannya. Biasanya suami yang pandai memuliakan 3 perempuan ini, atau salah 1, salah 2 dari perempuan ini, Allah angkat derajatnya. Tapi hati-hati, 1 kali saja menyakiti perempuan ini biasanya akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Betul? Sama istri juga, belajar berterima kasih sama suami. Insya Allah. Gak ikhlas banget. Kalau yang menguntungkan ibu, iya. Kalau yang tidak menguntungkan, insya Allah. Kumaha sih? Ayo, Bunda siap berterima kasih sama suami? Siap. Ayo, pulang dari sini bilang makasih sama suami. Siap? Pemirsa Bunda sayang yang sedang menyimak hari ini, kalau suaminya ada di samping, bilang, ayah makasih. Kalau suaminya lagi di kebun, susulin. Makasih ayah, makasih ayah. Iya, bahkan mohon maaf, Bunda menjelang tidur. Kalau suami nggak ridho sama kita, malaikat rahmat tak akan datang ke rumah kita. Maka Ustadz Hilman, ayo. Mau jadi istri yang dirindukan surga? Mau? Siapa istri yang dirindukan oleh surga? Salah satunya istri yang ketika dia sedang bertengkar dengan suaminya, atau dia sedang diam-diaman sama suami, marah sama suami, kemudian di malam hari dia datang menemui suaminya, pegang tangan suaminya, bilang sama suaminya, nih suami. Ya. Ayah. Berantem dulu, harus berantem ya? Ya berantem nih, berantem. Udah berantem nih. Istri yang dirindukan surga adalah dia yang ketika dia sedang bertengkar dengan suaminya, tapi istri itu datang menemui suaminya. Ayah. Ketok pintu dulu, kan di kamar saya. Ayo kamar. Assalamualaikum. Pintunya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Buka pintu dulu, dia mau. Udah. Ayah. Iya Bunda. Ayo, ini contoh Bu. Ini contoh. Visualnya. Contoh. Reka adegan Bu. Reka adegan. Jadi istri yang datang menemui suaminya, pegang tangan suaminya, ayah tadi kita bertengkar. Iya Bunda. Maafin Bunda ya. Yang salah itu Bunda, ayah mah benar. Ayah benar. Bunda yang salah. Maafin Bunda ya. Ini bener istri saya. Hah? Emang istri Bunda gak gitu ya? Bukan, maksudnya ceritanya.
Jadi istri yang menemui suaminya, dia minta maaf duluan sama suami. Luar biasa. Kata Nabi, perempuan ini yang dirindukan tubuhnya oleh surga. Berat ya, berat. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Ya. Kulkas 1 pintu. Sok mau tanya, biasanya yang gengsi minta maaf siapa? Bagus. Ngaku. Makanya pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa tadi? Maka ayo, untuk semua yang terjadi di rumah tangga, yang pertama pakai apa tadi di awal? Iman. Yang kedua pakai ilmu. Pakai apa? Ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Betul? Dan yang ketiga, jadikan rumah tangga itu ibadah untuk kita. Setuju? 3I agar rumah tangga berkah bahagia. I yang pertama iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga ibadah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dalam rumah tangga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Ya silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai dari Jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah, Pulau Landak, Sindang Sari, Cikarang, Bekasi. Cikarang, tepuk tangan buat orang Cikarang. Ibu Mai. Ya Ibu Mai, silakan Ibu Mai. Oke. Ibu Mai. Maaf saya mau sedikit bertanya, curhat sedikit deh gitu ya. Ibu Mai. Ini sih masalah pribadi saya gitu. Saya hubungan saya dengan suami saya gitu. Iya. Ini masalah ekonomi sih. Ya. Sedikit saya buka aib ya Ibu, tapi maaf saya bukan aib Bu. Ini masalah ya Bu ya. Iya, bukan saya mau buka-bukain masalah saya ke ibu-ibu atau gitu. Begini. Begini. Saya dengan suami. Nah, masih aja. Saya bertanya itu masalah ekonomi. Ya, dalam rumah tangga saya itu saya selalu ada kesulitan masalah ekonomi. Itu selalu dalam terkadang saya yang kurang menerima atau memang udah takdir saya itu dalam hal ekonomi saya itu memang di bawah rata-rata ya. Jadi jadi saya kadang berpikir begini Ustadz, apa memang saya harus menerima takdir saya itu harus ekonomi saya itu sulit gitu. Terus saya selalu juga mengeluh sama suami gitu ya, Mas, hidup kita kok begini-begini aja sih gitu. Itu Ibu mengeluh kepada suami Ibu? Iya gitu. Pas kok hidup kita gini-gini aja sih gitu. Terus? Iya gitu. Saya suka mengeluh dengan pendapatan gitu ya. Terus kata suami berkata begini, ya udah lu cari aja sono suami yang lebih kaya gitu ngomongnya. Kata gitu. Suami Ibu? Udah lu cari suami aja yang lebih kaya, lebih ganteng katanya. Ya sih emang suami saya jelek, cakapan saya. Terus saya jawab gini, saya mah diem aja gitu ya. Diem aja, cuman terkadang dalam hati gini, apa saya iyain ya? Gue kan lagi masih cakep, masih muda gitu. Itu maksud saya, Ibu menanggapi seperti itu. Tapi kadang-kadang saya gini, tapi saya masih sayang walaupun jelek gitu. Masih ada rasa sayang pada suami Ibu, apapun kondisinya Ibu masih sayang sama suami Ibu. Yang saya tanyakan,
apa solusinya saya biar bisa lebih menerima takdir saya, dan solusinya bagaimana Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tenang Bu Mai, langsung dapat jawaban dari A nih. Silakan A. Bunda. Pertama, Bunda sayang, rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Bilang sama suami, dan Bunda juga izin ya, mungkin jangan bilang gara-gara gua nikah sama lu ujungnya gua begini. Bunda jangan pernah merasa apa yang Bunda dapatkan hari ini karena salah satunya. Ini kan pilihannya memang ada di kita, betul? Bagaimanapun dia suami Bunda. Ya. Apa tadi Bunda? Jelek-jeleknya, kurang-kurangnya, apapun itu. Dia adalah suami Bunda, maka izin bagi para istri muliakan suamimu. Bagaimanapun ridhonya Allah untuk istri tergantung siapa? Ridhonya suami. Bahkan surganya yang Allah siapkan buat istri pun tergantung kebaikan Bunda kepada suami. Maka bismillah ya, jadi istri yang baik buat suami. Siap? Suami, Anda adalah pemimpin keluarga. Suami itu bertanggung jawab sebagai qawam di keluarga. Maka nggak boleh ketika ujian datang di rumah tangga dengan mudah kita bilang cari aja sono laki-laki yang lebih kaya. Nggak boleh. Gimana kalau dia beneran nyari? Ya udah kalau gitu. Ya gimana kalau begitu kan? Iya. Gini, kalau kita nggak bisa ngebahagiain istri dengan ekonomi, rezeki, minimal jangan nyakitin istri sama kata-kata kita. Iya nggak? Ini mah nyenengin nggak bisa, nyakitin. Iya. Kan ibu juga punya hati ya Bu ya? Ya kan? Iya. Makanya nggak boleh dikit-dikit ada masalah urusan ekonomi keluar kalimat, untung lo gua nikahin. Aduh. Ada kalimat lu cari aja. Aduh. Udahlah. Istighfar. Betul? A, gimana ya A? Biar rezeki rumah tangga tambah berkah, tambah cepet, tambah baik. A, nitip ini rahasia rumah tangga agar rezekinya lancar. 3S aja. Berapa? 3S. 3S. S yang pertama sholat. Perbaiki apa? Sholat. Ayo. Surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jika sholatnya udah baik, udah sabar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wala akibatul taqwa, sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah. Rumah tangga itu seperti segitiga. Seperti apa? Segitiga. Pojok kanannya suami, pojok kirinya istri, tengah-tengahnya Allah. Kalau suami istri sama-sama mendekat ke Allah, suaminya ngedeketin Allah, istrinya ngedeketin Allah, maka nanti ketemu titik tengahnya. Betul? Allah mudahkan urusannya. Maka Bunda sayang nitip sama suami, perbaiki sholatnya. Bunda juga sama, jaga sholatnya. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan sholat dalam hidup kita. Betul? Pekerjaan bisa dicari, uang hilang bisa diganti. Betul? Tapi Allah di hati harus tetap terpatri dalam diri kita. Sholat. 2, sedekah. Bunda perbanyak sedekah. Jangan pernah takut miskin karena sedekah. Berbagi saat lapang biasa, tapi berbagi saat sempit itu baru luar biasa. Betul? Sedekah Bunda. Yang ketiga, silaturahmi. Mohon izin, mohon maaf, mungkin ada keluarga besar atau ada keluarga yang selama ini
sedang tidak baik silaturahminya dari bunda dan suami, sehingga merasa rezeki itu jadi jauh. Maka ada istilah banyak relasi, banyak rezeki, betul? Pandai silaturahmi, pasti Allah akan hadirkan rezeki. Maka bunda sayang nitip 3S. S yang pertama apa? Sholat. S yang kedua sedekah. S yang ketiga silaturahmi. Tenang, urusan ekonomi mah gak usah dibikin pusing, betul? Kalau ada nikmatin, kalau nggak ada jangan maksain, betul? Kalau ada syukurin, kalau nggak ada cariin lah, usahain, betul? Insya Allah. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bercerita. Ibu Mai, mudah-mudahan menjawab Ibu Mai ya. Semoga hubungan Ibu Mai dengan suami tidak ada lagi pertengkaran dan sama-sama dijaga 3S-nya Ibu ya. Kata tadi sholat, sedekah, silaturahmi, ditambah 3I-nya, iman, ilmu dan ibadah. Baik Ibu Mai, terima kasih. Setelah Ibu Mai silakan. Mana sebelah sini? Ya, oh Ibu ya, oke. Silakan Bu. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, siap. Masih sama kata Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dari MT Hidayatullah BPI Pangurawi Cilegon. Cilegon. Tepuk tangan untuk orang Cilegon. Umi Kulsum, Masya Allah. Umi, silakan Umi. Saya ada titipan pertanyaan dari seorang teman. Mana pertanyaannya? Pertanyaan. Oh, kira titipan ya. Titipan pertanyaan. Ya. Teman saya itu bekerja cukup jauh juga dari rumah PP. Dia itu kalau mau pergi kerja, anak suami udah berangkat, dia masih tidur. Oke, teman Ibu berarti wanita ya Bu ya? Ya. Oke. Dia pulang kerja, suami udah tidur, anak sudah tidur. Dia pulang kerja, Ya. suami sudah tidur, Ya. anak sudah tidur. Ya. Kok dia belum tidur? Jadi jarang ketemu. Oh, pulang kerja ya. Oke. Jarang ketemu. Mohon maaf, kerjanya kalau boleh tahu apa Bu? Kenapa? Kerjanya pulangnya malam sekali Seorang Bu? perawat. Oh, perawat. Ya, dia Ya, shifting. beda. Shift-shiftan. Ya. Jadi kerjanya shift. Ya. Gitu. Kerja malam dapat malam Bu ya, jatah malam. Ya. Oke. Dia ya setiap hari begitu tuh, Setiap jarang hari ketemu kalau nggak di hari libur. Nah terus yang jadi pertanyaan, Oh, langsung nanya nih. enggak, belum. Oh, belum. Sedangkan dia ini anaknya sedang sakit. Nah setelah anaknya sakit itu disuruh suaminya berhenti. Oke. Disuruh berhenti, tapi dia tuh punya tanggung jawab seorang adik Di keluarganya yang ya. harus dibiayai. Biayai, betul. Ya. Tapi suaminya maksa untuk Berhentilah, berhenti. anak kamu sakit Resign. nih. Ya, untuk resign kerja. Tapi dia masih harus biaya bekerja karena untuk biaya adiknya ya. Ya, gitu. Itu sebagai istri termasuk dengan istri yang berbakti atau tidak? Itu aja Bu. Ya. Pertanyaannya, Pertanyaannya sebagai istri, apakah dia? Dia tetap bekerja untuk membiayai adiknya, termasuk istri yang berbakti tidak dengan Karena suami? tidak mendengarkan permintaan suaminya untuk berhenti bekerja Ya, tuh ya. gitu. Oke, karena ada alasannya dia tetap bekerja. Karena harus membiayai adiknya. Ya, oke baik Bu, nanti kita jawab ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini nanti Hilman akan menjawab pertanyaan dari Umi Kulsum dari Cilegon yang bertanya tentang seorang istri yang tidak mau harus tidak mendengarkan atau mengindahkan perintah atau permintaan suaminya untuk berhenti bekerja karena dia tetap harus bekerja demi menghidupi adiknya yang mungkin masih memerlukan bantuan tangan dari kakaknya. Setelah ini Hilman akan menjawabnya. Bunda, tentu dalam hal ini AA melihat kondisinya dilema, betul? Satu sisi dia harus taat kepada suami, harus ngurus anak, betul?
tapi juga di sisi lain memang dia punya kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan adiknya, maka nanti ada prioritas sebenarnya. Yang pertama tentu kalau sudah menikah, tanggung jawab kepatuhan kita itu sudah ada pada siapa? Suami. Maka tentu kita harus mengindahkan apa yang suami perintahkan. Tapi wahai suami juga mungkin jangan egois. Kita juga harus membaca perasaan istri kita yang dia memang punya kewajiban, kebutuhan untuk adiknya. Walaupun ya mohon maaf ya harusnya adiknya masih tanggungan daripada orang tuanya. Tapi karena mungkin dia sudah berjanji sama orang tuanya mau bantuin, mau ngurusin, maka bab itu disampaikan saja kepada suaminya. Ayah, saya berhenti bekerja, tapi saya boleh minta tolong nggak? Kebutuhan adik saya terkait biaya sekolahnya, nanti kalau ada rezeki ayah cukupin, ayah tutupin. Bisa nggak begitu? Bisa, asal dikomunikasikan. Tapi memang penghasilan suami saya tuh masih biasa. Nggak ada buat nambahin itu, nggak cukup. Maka izinkan istri untuk tetap bekerja dengan catatan tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu dan istri. Bisa atau tidak? Diusahakan ngobrol dengan pihak perusahaan. Mungkin minta shiftnya siang. Kan bisa dikomunikasikan. Semua urusan insya Allah selesai kalau bisa dikomunikasikan. Kalau nggak bisa, deadlock, semuanya serba bingung. Kalau boleh pilihan, menurut AA, ikuti perintah suami, tinggal di rumah, doakan suami, dukung suami, semoga rezekinya bertambah dan nanti bisa nyukupin kebutuhan adiknya. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya.